Beberapa anak dinosaurus baru saja lahir. Induknya membuka mulut, lalu makanan dimuntahkan. Bayi-bayi dinosaurus itu berebut makanan. Hanya Jack yang ditendang ke belakang. Dia adalah yang terkecil. Dia bahkan tidak mendapat makanan sedikit pun. Lalu ia melihat ada sedikit makanan yang tergeletak di luar. Ia merangkak keluar dari sarang untuk mengambilnya. Namun ada seekor burung di depannya. Tapi itu tidak menimbulkan ancaman baginya. Dia dengan senang makan sendirian. Tapi dia tidak tahu bahaya menguntitnya. Tiba-tiba hewan lain menggigit tanduk di kepalanya. Dia lemah dan tidak bisa menolak. Ini membuatnya sadar, tidak semua dinosaurus adalah vegetarian. Sangat cepat dia dibawa ke hutan. Dinosaurus raksasa berhidung tebal muncul di depannya. Dia adalah ayah Jack. Kekuatannya besar. Lawannya hanya bisa menyerah dan melarikan diri. Jack terlempar ke hutan. Dia juga memiliki lubang besar di telinganya. Dinosaurus raksasa lewat. Ia melangkah keluar dari sarang. Ini adalah petualangan pertamanya di hutan. Ia sedikit terpana. Di belakangnya ternyata ada dinosaurus yang besar. Jack hanya bisa marah dan pergi. Tapi dalam beberapa langkah, dia bertemu dengan 3 bayi dinosaurus lainnya. Mereka menggertak seekor marsupial, lalu mengejar Jack. Jack menyilangkan kakinya dan berlari. Namun ayah Jack tiba-tiba muncul lagi untuk menyelamatkannya. Dia dibawa kembali ke sarangnya. Lalu Jack diejek oleh saudaranya. Secara bertahap dinosaurus berhidung tebal tumbuh. Sang ayah mulai mengajarinya mencari makan. Melihat saudaranya bisa dengan mudah menumbangkan pohon. Jack juga tidak ingin kalah. Namun pohon kecil ini sangat sulit ia rubuhkan. Jack lemah dan masih tidak bisa menekannya. Pohon itu malah menembus telinganya. Jack mulai bertanya apakah dia anak kandungnya. Dalam setiap latihan, dia selalu kalah. Hari ini saat Jack sedang bermain dengan kupu-kupu. Dia memperhatikan Zenny di sisi yang berlawanan. Jack menyapanya. Ketika keduanya asyik berbicara, dinosaurus lain muncul. Ini pertama kalinya dinosaurus lain membuat hatinya sangat berdebar. Jadi Jack datang ke sini setiap hari dan menunggu dia muncul. Saat ia tak sabar menunggu Zenny datang. Tapi yang muncul adalah seekor merpati. Ternyata Jenny telah bermigrasi ke selatan. Mendengar itu Jack sangat bersedih. Saat musim panas berakhir, mereka sangat kekurangan makanan. Penduduknya juga mulai bergerak dan menetap di selatan. Ini pertama kalinya Jack mengikuti orang tuanya pindah lokasi. Pemandangan di sepanjang jalan membuatnya penasaran. Ketika mereka pergi ke hutan, langit mendung, guntur terdengar. Ini menyebabkan Jack ketakutan. Lalu petir menyambar sebuah pohon dan percikan api mulai menyala. Para dinosaurus mulai melarikan diri. Jack mengikuti orang tuanya ke hutan. Namun pinggiran hutan sudah dikelilingi oleh dinosaurus karnivora. Mereka hanya bisa melarikan diri ke arah lain. Jack penasaran dan menyapa mereka. Jack dikelilingi oleh dinosaurus karnivora. 2 bersaudara itu bersembunyi di lubang pohon. Tepat pada waktunya ayah Jack datang. Dia menghadapi dinosaurus predator yang perkasa. Namun kekuatannya tidak cukup untuk melindungi keduanya. Kedua bersaudara itu hanya bisa melihatnya. Setelah api padam, mereka mulai mencari keluarganya. Tapi tidak bisa menemukannya dimanapun. Untuk menjaga diri agar tetap hidup, mereka hanya bisa melanjutkan perjalanan dengan pasukan besar. Dia bertemu dengan dinosaurus yang selalu dia impikan. Tapi bahaya perlahan mendekat. Mereka menjadi target sekelompok Tyrannosaurus. Mereka memiliki skema perburuan yang rumit. Di dataran ini, mereka melihatnya sebagai hidangan yang lezat. Mereka mengejar yang lebih lemah. Jack dan yang lainnya juga terjebak di sana. Yang membuatnya terkejut adalah Zenny tidak sengaja jatuh ke sungai. Jack juga terjatuh. Sungai yang berarus deras ini membuat mereka hanyut. Beruntung Jack hidup kembali, tapi kaki Zenny terluka. Kemudian sekelompok dinosaurus lain muncul di hadapannya. Beruntung mereka juga herbivora. Tidak ada ancaman bagi Jack. Untuk bertahan hidup, mereka bergabung dengan kekuatan besar. Namun Jenny tidak bisa bergerak. Kakinya cedera. Tidak ada pilihan selain tinggal bersama Zenny. Langit menggelap. Mereka hanya bisa terus berjalan di hutan. Tapi tak sengaja menginjak ekor dinosaurus besar. Beruntung mereka selamat. Bagaimanapun, mereka akan menjadi sasaran beberapa raptor lainnya. Untungnya dinosaurus itu tak bergigi. Dengan tubuh kecilnya Jack menyerangnya. Mereka bekerja sama. Aurora indah ini menerangi seluruh langit. Sambil mengagumi cahayanya, mereka tak sengaja menemukan sebuah suku. Setelah kembali ke klannya, mereka dengan bersemangat memberitahu semua dinosaurus. Kini musim dingin akan segera berlalu. Kelompok dinosaurus ini akan bermigrasi lagi. Hari-hari berlalu, Jack telah berevolusi menjadi dinosaurus besar. Dengan tubuh yang kuat, dia bisa mengalahkan pemimpin hasil menjadi pemimpin baru.
Ini saatnya pencarian pemimpin klan. Menurut aturan, semua dinosaurus di sana harus mengikuti pemimpin. Jack tak berdaya dan mengikuti pemimpinnya pergi. Akan ada langkah baru. Ini juga pertama kalinya dia membawa kelompok itu dalam perjalanannya. Dia memimpin kelompok mengambil jalan pintas. Tapi mereka harus menyeberangi danau glasial. Jack yang berjalan di belakang tiba-tiba tersadar. Sekarang musim semi, permukaan es akan menjadi relatif lemah. Jika dinosaurus raksasa seperti itu berdiri di atas es bisa pecah kapan saja. Dia buru-buru memberitahu semua dinosaurus di sana. Tapi tidak ada yang mempedulikan Jack. Dan akibatnya kecelakaan terjadi. Satu persatu dinosaurus mulai berjatuhan. Jack bergegas memanggil temannya untuk membantu mereka keluar dari es. Tapi keadaan kacau. Jack punya ide. Dia memimpin kelompok dinosaurus untuk merobohkan pohon. Untuk membuat jembatan. Krisis berakhir. Tapi John tidak berpikir begitu. Menurutnya Jack menantang kemampuan kepemimpinannya. Tanpa basa-basi dia melancarkan serangan pada Jack. Tapi menghadapi kekuatannya, Jack tetap tidak bisa mengalahkannya. Pohon menghantamnya dengan keras. John menertawakannya, lalu memimpin timnya keluar sini. Seekor burung mencoba menghibur Jack. Tapi dia kehilangan kemampuannya. Beberapa predator mengawasi Jack. Dia tidak bergerak. Mereka memperlakukan Jack seperti makan malamnya. Beberapa spesies juga bergabung untuk pesta makan. Ketika Jack hendak menutup matanya, dia memikirkan adegan pertama kali dia bertemu Zenny. Kekuatan cinta membangkitkannya. Jack dengan sekuat tenaga mengangkat pohon yang ada di atasnya, lalu kembali ke sukunya, mengatasi semua rintangan untuk sampai ke sisi Zenny, dan mengakui cintanya. Segera seluruh kelompok dinosaurus sepertinya ketakutan. Dia menyerang kelompok dinosaurus berhidung tebal sekali lagi. Jack digigit oleh salah satu dari mereka. Itu untuk membiarkan kelompoknya pergi. Jack menyelamatkan mereka saat ia masih di sana. Ia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi sekarang Jack sudah dewasa. Dia mampu melindungi seluruh kelompoknya. Dia terlihat terluka, lalu memanggil seluruh kelompok untuk menyerang Tyrannosaurus lagi. Pertarungan mereka sangat sengit. Jack mematahkan lengan lawan dengan mudah. Jack menang. Ia benar-benar ketua yang kuat. Ketiga giginya patah, Tyrannosaurus dikalahkan. Sisanya kabur. Dinosaurus yang diselamatkan oleh Jack berterima kasih. Ia juga menyerahkan posisi pemimpin pada Jack. Jack sekali lagi memimpin kelompok kembali ke tempat baru. Dia dan Zenny juga mulai menjalani kehidupan baru. Kesabaran dalam berjuang selalu membuahkan hasil manis. Dan cinta membuat segalanya lebih indah. Jack yang lemah sejak kecil sering dibuli oleh semua dinosaurus. Namun saat tumbuh dewasa, dia mampu membuktikan menjadi dinosaurus terkuat. Semuanya tentang proses.